Kisah mualaf asal Amerika, ia bernama Rafael Narvaez Jr., pendeta saksi Yehova yang memeluk Islam. Rafael Narvaez Jr. dilahirkan di Texas berdarah Latin. Dia adalah seorang pelawak sekaligus dosen di Los Angeles. Ia menghadiri pertemuan saksi Yehova di Texas, lalu memberikan ceramah Injilnya yang pertama pada usia 16 tahun. Selanjutnya, mengurus jemaatnya sendiri pada usia 20 tahun, dan dicalonkan untuk posisi kepemimpinan di antara 904.000 anggota saksi Yehova di Amerika Serikat. Ketika menjadi pendeta pemula, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk melakukan khutbah dari rumah ke rumah. Saya harus melakukannya sebanyak 100 jam sebulan, dan saya harus menguasai 7 Injil. Saya mulai mengajar jemaat yang lain. Saya mulai mendapat banyak tanggung jawab. Saya kemudian diterima di sebuah sekolah di Brooklyn, New York, sebuah sekolah saksi Yehova yang sangat elit untuk crème de la crème. Setelah menjalani perjalanan panjang mengenai keimanan, dan saya mendapatkan suatu petunjuk, berawal dari seorang wanita muslimah memberikan saya Al-Quran, dan saya mempelajarinya untuk mencari kelemahan Al-Quran tersebut. Saya hanya ingin membacanya, saya tidak ingin menjadi pengikutnya. Saya pulang ke rumah, dan mulai membaca Al-Quran dari awal, dari surat Al-Fatihah, dan saya tidak dapat melepaskan mata saya darinya. Ketika membaca Al-Quran, membicarakan tentang Nabi Nuh. Dalam Injil juga ada Nabi Nuh, dan ini juga membicarakan tentang Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Saya tidak dapat mempercayainya. Saya telah menyelesaikan seluruh isi Al-Quran, lalu saya berkata, baik, saya telah melakukan hal ini. Sekarang apa yang selanjutnya harus saya lakukan? Katanya kepada muslimah mengenalnya Al-Quran, kemudian saya diajak dan pergi ke tempat pertemuan mereka. Saya melihat halaman kuning. Dan akhirnya saya menemukan berita ini, Pusat Islam California Selatan, di Vermont. Saya menelpon dan mereka berkata, datanglah pada hari Jumat. Sekarang saya benar-benar gelisah, sebab sekarang saya tahu bahwa saya akan berhadapan dengan Habib. Saya ingin orang-orang mengetahui bagaimana rasanya bagi seorang Kristen Amerika memeluk agama Islam, dan saat saya berjumpa dengan seorang pria berjenggot dan lain-lain, dan membuat saya terpesona, saya berjalan dan berkata, permisi, Tuan. Dan orang-orang berkata saat saya memasuki masjid, silakan saudara, duduklah. Saya menjawab, tidak, terima kasih, saya hanya berkunjung. Akhirnya ceramah itu selesai. Mereka semua berbaris untuk melakukan sholat. Saya sungguh terperanjat. Peristiwa itu mempengaruhi saya secara intelektual, dalam otot saya, dalam tulang saya, dalam hati saya dan dalam jiwa saya. Kemudian sholat telah usai. Saya berkata, hei, siapa yang akan memperkenalkan saya? Lalu saya mulai bercampur dengan mereka seolah-olah saya salah satu dari mereka, dan saya berjalan ke dalam masjid dan seorang rekan menyapa. Assalamualaikum, saya berpikir, apakah dia mengatakan salt and bacon? Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi mereka semua tersenyum. Padahal itu ucapan salam. Sebelum salah satu orang-orang itu mengetahui bahwa saya tidak semestinya ada di sana, dan membawa saya ke kamar yang saya kira itu kamar penjara. Tapi saat saya memasukinya ternyata saya dibawa ke ruang perpustakaan, dan di sana ada seorang rekan dari Mesir yang masih muda, ia bernama Omar, Tuhan mengutusnya kepada saya. Percakapan pun terjadi, Omar menghampiri saya, dan dia berkata, maaf, apa ini kunjungan Anda yang pertama ke sini? Aksennya kental sekali. Saya menjawab, ya, oh, bagus sekali. Anda seorang Muslim, bukan? Saya baru membaca sedikit, oh, Anda sedang belajar, ini kunjungan pertama Anda ke masjid. Saya jawab, ya, mari, saya bawa Anda berkeliling. Lalu dia menggandeng tangan saya, dan saya berjalan dengan orang asing bergandengan tangan. Saya berkata, orang-orang Muslim ini begitu ramah. Lalu dia mengajak saya berkeliling. Pertama-tama, itu ruangan sholat kami, dan Anda harus membuka sepatu Anda di sini. Apa ini? Ini kotak-kotak kecil. Disitulah Anda menyimpan sepatu Anda. Mengapa harus buka sepatu? Tanya saya. Omar itu menjawab, karena Anda mendekati daerah sholat, dan tempat ini sangat suci. Anda tidak boleh masuk ke sana dengan memakai sepatu. Ruangan ini dijaga agar benar-benar bersih dan terjaga dari najis atau kotoran. Kemudian dia membawa saya ke toilet untuk lelaki. Di situ kami mengambil wuduk. Wuduk, saya tidak membaca apapun tentang wuduk. Di saat saya diajak wuduk saya tidak mengerti. Yang saya mengerti lain. Karena saya pernah melihat vudu itu dengan boneka dan jarum, saya belum siap dengan komitmen semacam itu, kata saya. Omar berkata, bukan itu, wuduk untuk mensucikan diri kami. Mengapa Anda melakukan itu? Tanya saya. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan, Anda harus suci. Maka ia jawab,
maka kami membasuh tangan, muka, kepala, telinga, dan kaki kami. Jadi saya mempelajari semua hal itu. Dia membiarkan saya pergi, dan berkata, silakan datang lagi nanti. Saya kembali dan meminta kepada penjaga perpustakaan sebuah pedoman sholat, lalu saya pulang dan mempraktikkannya. Saya merasa kalau saya berusaha untuk melakukannya dengan benar, Tuhan pasti akan menerimanya. Saya melanjutkan membaca dan mengunjungi masjid kali kedua. Saya membawa sajadah. Saya tahu bahwa saya diperintahkan untuk melakukan sholat pada waktu-waktu tertentu. Tetapi ada tempat-tempat tertentu di mana Anda tidak diperbolehkan melakukan sholat, salah satunya di kamar mandi. Saya pergi ke ruang pria di terminal, menggelar sajadah, lalu melakukan sholat. Setelah saya memeluk Islam, saya kembali ke masjid, dan ketika bulan Ramadan telah usai, saya mulai mendapat panggilan dari beberapa daerah negara ini untuk datang dan memberikan ceramah sebagai mantan pendeta saksi Yehova yang memeluk agama Islam. Orang mendapati saya sebagai sosok yang baru. Dua orang pendatang bercakap-cakap, mereka berkata, orang ini lelaki Amerika yang jantan, dia dahulu seorang saksi Yehova. Begitu kisah perjalanan seorang laki-laki dalam menjemput hidayah Allah, dan sekarang beliau sudah aktif dalam bidang dakwah dan membawa kecerahan bagi warga Amerika Serikat lainnya. Masya Allah.